Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Huwa an-nabiyyul ladzi qad addal amanah wa nasaha lil ummah wa jahada fillahi haqqa jihadih wa tarakana 'alal mahajjatil bayda lailuha kanahariha la yazighu anha illa halik. Alhamdulillah, di pagi hari ini kita dapat melangkahkan kaki kita ke tempat yang mulia ini di waktu-waktu yang mulia ini, diawali dari rangkaian sholat subuh berjamaah, kemudian kita lanjutkan dengan kajian ba'da subuh, yang semoga seluruh rangkaian aktivitas kita seluruhnya bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah hadirin rahimakumullah, di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala banyak sekali bersumpah. Salah satunya adalah dengan waktu. Misalnya saja Allah berfirman dalam awal surat Ad-Duha, itu Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wad-duha wal-laili idza saja. Dalam ilmu balaghah, ilmu sastra Arab dan sastra Al-Quran, kata waw itu disebut sebagai wawul qasam atau sumpah gitu ya. Wad-duha, dan demi waktu duha. Jadi kata yang digunakan untuk bersumpah dalam Al-Quran adalah huruf waw, wa. Maka dapat disimpulkan bahwa ketika Allah sudah bersumpah, kemudian yang digunakan untuk sumpahnya Allah itu adalah waktu misalnya, maka ini menunjukkan bahwa yang Allah sumpahkan itu adalah sesuatu yang sangat penting dalam Islam gitu. Maka salah satunya adalah waktu gitu. Tidak hanya di dalam surat Ad-Duha saja, di ayat-ayat yang lain, di surat-surat yang lain, Allah seringkali bersumpah dengan waktu gitu ya. Misalnya wal asr gitu ya, dan demi waktu asar. Kemudian ada lagi wal laili idza yaghsha, dan demi waktu malam. Wasyamsi waduhaha, dan demi matahari gitu. Dan ayat-ayat yang lain yang menunjukkan bahwa ketika Allah sudah bersumpah, maka kata setelahnya, setelah wawul qasam, itu adalah sesuatu yang sangat penting dalam ajaran agama Islam, yaitu waktu. Termasuk misalnya ketika Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Bahwasanya dalam Islam Allah juga sudah menentukan dalam setahun itu ada 12 bulan gitu. Dan dari ke-12 bulan itu terdapat 4 bulan yang istimewa, yang Allah sengaja pilihkan bulan tersebut untuk kemudian di dalamnya terdapat keistimewaan-keistimewaan, dan siapa saja yang beribadah di dalamnya itu memiliki keutamaan gitu. Dari ayat ini kemudian ditafsirkan oleh hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi. Kata Nabi SAW, inna zamana qad istadara kahayatihi yawma khalaqallahu samawati wal ard. Ini hadis.
Jadi yang atas itu adalah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sedangkan yang bawah itu adalah ayat Al-Quran. Sebelum saya menjelaskan makna dari kedua dalil ini, bisa kita ambil pelajaran bahwa dalam metode menafsirkan Al-Quran itu dikenal yang disebut sebagai tafsir bil maksur gitu ya. Apa itu tafsir bil maksur? Yaitu metode menafsirkan Al-Quran dengan riwayat. Bisa juga dengan menafsirkan Al-Quran dengan ayat Al-Quran lainnya. Jadi ada ayat Al-Quran ditafsirkan dengan ayat Al-Quran lainnya. Atau yang kedua, menafsirkan Al-Quran dengan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu namanya tafsir bil maksur. Seperti yang ada dalam riwayat Imam At-Tirmidzi ini, bahwa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan 4 bulan dalam Al-Quran yang disucikan itu bulan apa saja gitu ya. Dan memang menjadi karakteristik dari Al-Quran itu memang biasanya ya, Al-Quran itu menyebutkan sesuatu itu hanya secara umum saja, global gitu ya. Maka kemudian disinilah kita membutuhkan keilmuan lainnya untuk kemudian kita bisa memahami kandungan dari Al-Quran dengan tepat gitu ya. Maka kalau saya bisa menganalogikan para jamaah sekalian ya, kenapa kemudian kita membutuhkan ilmu hadis, ilmu tafsir dan keilmuan lainnya? Karena Al-Quran itu bisa kita analogikan misalnya dengan air panas gitu ya, yang ada di dalam teko gitu ya. Air panas yang ada di dalam teko itu seperti Al-Quran gitu ya. Pertanyaannya adalah bagaimana caranya kita bisa minum air panas itu yang ada di dalam teko tersebut gitu ya. Apakah kemudian kita bisa langsung meminum air panas yang ada dalam teko itu langsung ke mulut kita? Tentu tidak ya. Kenapa? Karena beresiko mulut kita akan terbakar gitu. Maka Al-Quran itu pun seperti itu gitu. Al-Quran itu kalau kita langsung gitu ya, memahami dari Al-Quran sepertinya akan kesulitan ya. Apalagi kemudian kita adalah orang-orang ajam, orang-orang bukan orang Arab, yang dimana kita tidak setiap saat menggunakan bahasa Arab gitu. Maka disitulah kita memerlukan cangkir-cangkir, gelas-gelas kecil gitu ya. Air panas yang ada di dalam teko itu kita tuangkan ke dalam gelas kecil tersebut, barulah kemudian kita minum dari gelas kecil tersebut. Nah itulah cangkir-cangkir kecil itu, gelas-gelas kecil itu adalah ibarat ilmu tafsir, ibarat ilmu hadis, ibarat sirah dan ilmu lain, sehingga kita bisa minum dari gelas-gelas itu. Nah oleh karena itu salah satu yang ditafsirkan atau salah satu yang bisa menafsirkan ayat Al-Quran diantaranya adalah hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Inna zamana qad istadara ka hayatihi yawma khalaqallahu samawati wal ard. Bahwasanya waktu dalam kehidupan itu dari dulu sampai sekarang ya itu saja gitu ya. Jam dinding yang ada di sini dari dulu isinya ya kalau tidak jam 1, jam 2 dan seterusnya gitu ya. Jadi waktu itu dari dulu memang tidak berubah gitu ya. Hanya mungkin aktivitas yang mengisi waktu tersebutlah yang kemudian merubah gitu ya, berbeda gitu ya. Mungkin jam 5 kemarin kita melakukan aktivitas apa, itu akan berbeda dengan kemarin lusanya atau dengan hari ini. Maka yang membedakan sesungguhnya adalah aktivitas kita dalam mengisi waktu-waktu tersebut. Waktunya tetap sejak dari Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi, yang namanya waktu itu tetap. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam melanjutkan as-sanatu 12 syahran gitu ya. Minha arba'atun hurum. Nah, ini poinnya, salasun mutawaliyat. Nabi kemudian merinci gitu ya, bahwa 3 bulan suci tersebut itu berurutan gitu ya, yaitu bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah,
dan Muharram gitu. Kalau dalam urutan kalender Hijriah ini bulan ke-11, bulan ke-12 dan bulan ke-1 atau bulan pertama dalam kalender Hijriah. Nah, sesungguhnya ada satu lagi yaitu bulan Rajab. Ya, ini sekarang kita sedang berada di bulan Rajab. Wa Rajabu mudarrul ladzi baina Jumadil ula wa Jumadil tsaniyah wa Sya'ban. Ya, saat ini kita sedang berada di bulan Rajab. Maka kemudian Rajab dianggap sebagai bulan yang istimewa, bulan yang suci gitu. Di antara penjelasan tentang keutamaan bulan Rajab juga adalah bahwa ketika manusia beraktivitas selama 12 bulan, tentu manusia itu membutuhkan beberapa bulan, beberapa waktu untuk kemudian mengintrospeksi diri gitu. Untuk melakukan yang namanya muhasabah gitu. Tidak mungkin selama 12 bulan itu manusia isi kemudian dengan sifatnya yang sifatnya duniawi. Kenapa? Karena kita mengimani, kita meyakini bahwa pasca kematian kita pasca kehidupan duniawi, kita masih memiliki kehidupan lainnya, yaitu kehidupan ukhrawi. Maka di 4 bulan ini Allah Subhanahu wa taala kemudian sengaja pilihkan untuk kemudian manusia itu melakukan yang namanya introspeksi, muhasabah, menghitung-hitung gitu. Apakah dari 1 tahun penuh itu aktivitas kita, kegiatan kita itu sudah ada yang kemudian fokus untuk kehidupan ukhrawi kita. Nah, oleh karena itulah sengaja kemudian Allah memilihkan 4 bulan ini dan kemudian disebutkan sebagai yang namanya Ashhurul Hurum ya. Jadi haram itu sebetulnya tidak bermakna haram, bukan ya. Beda ya. Kalau yang haram terlarang itu pakai alif gitu ya. Kalau ini tidak pakai alif gitu ya. Maka haram itu maknanya adalah suci gitu. Maka kemudian Allah memang sengaja memilih ke-4 bulan ini untuk kemudian manusia itu kemudian melakukan balancing gitu ya, melakukan penyeimbangan gitu ya. Kalau di 8 bulan selain bulan-bulan ini adalah kemudian manusia itu lebih kepada urusan duniawi, yuk di bulan-bulan hurum ini, di bulan-bulan suci ini kita seimbangkan gitu ya, antara visi kehidupan duniawi kita dengan kehidupan ukhrawi kita. Kenapa? Karena kita masih panjang perjalanan gitu ya. Perjalanan kita masih panjang. Kita persiapkan perjalanan panjang itu kemudian salah satunya adalah dengan hal-hal yang sifatnya ukhrawi. Nah, kemudian selain itu kemudian di bulan Rajab itu juga banyak peristiwa-peristiwa penting dalam kilas sejarah umat Islam gitu ya. Di antaranya misalnya di bulan Rajab itu juga hijrah yang pertama kali dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum hijrah ke Madinah gitu. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendakwahkan Islam, mengajarkan Al-Quran ya, setelah Nabi mendapatkan wahyu dari malaikat Jibril alaihissalam, itu kemudian kan Nabi mengajarkan kepada para sahabatnya. Ternyata sikap yang didapatkan dari orang-orang kafir Quraisy itu kan adalah penolakan. Bahkan tidak sedikit kemudian para sahabat yang disiksa gitu ya. Di sini kemudian Nabi berinisiatif untuk mencari tempat kira-kira mana yang bisa kondusif dalam menyebarkan agama Islam. Nah, salah satunya adalah ke negeri Habasyah gitu, sebelum ke Madinah gitu. Jadi hijrah Nabi SAW pertama itu adalah ke negeri Habasyah. Ketika itu negeri Habasyah dipimpin oleh raja yang menurut riwayat itu adalah beragama Nasrani gitu ya. Akan tetapi kemudian sikap yang didapatkan dari raja Habasyah tadi juga adalah penolakan gitu ya. Walaupun kemudian penolakannya adalah penolakan secara halus gitu ya. Tetapi ini kemudian terjadi di bulan Rajab gitu.
Hanya beberapa yang diajak oleh Nabi SAW untuk ke Habasyah. Tetapi kemudian akhirnya mengalami kegagalan gitu ya. Tidak sesukses hijrahnya Nabi dari kota Mekah ke kota Madinah gitu. Nah, ini terjadi di bulan Rajab. Nah, begitu juga ada beberapa peristiwa penting dari kelahiran dan wafatnya para sahabat dan tabi'in. Misalnya di bulan Rajab ini juga kelahirannya khalifah keempat, yaitu Ali bin Abi Thalib. Kemudian juga di bulan Rajab ini juga wafatnya Al-Imam Muslim gitu ya. Salah seorang perawi hadis yang cukup banyak meriwayatkan hadis, yaitu Imam Muslim. Dan yang berikutnya juga adalah Al-Imam Asy-Syafi'i gitu ya. Maka peristiwa ini juga menambah ya hazanah keunikan bulan Rajab gitu. Al-Imam Asy-Syafi'i adalah sebagai tokoh pemimpin ya, kelompok atau mazhab dalam fikih gitu ya. Seperti kita ketahui bahwa kita umat Islam di Indonesia itu banyak menganut ya, mengikuti fatwa-fatwa, pendapat-pendapat seorang Al-Imam Asy-Syafi'i ya. Sering saya jelaskan bahwa Al-Imam Asy-Syafi'i adalah salah seorang pemimpin mazhab yang cukup moderat dibandingkan misalnya dengan ketiga imam yang lainnya. Katakanlah misalnya Imam Ahmad bin Hambal dengan mazhab Hambalinya, itu kan dikenal sebagai mazhab yang tekstual gitu ya. Ahlun nas kalau dalam bahasa Arabnya, itu mazhab Hambali gitu ya. Sebaliknya seorang Abu Hanifah gitu ya, dengan mazhab Hanafinya itu dikenal sebagai mazhab yang realistis ya, rasionalis gitu ya. Dan kemudian ia dikenal sebagai ahlur ro'i gitu ya. Jadi yang satu tekstualis, yang satu rasionalis gitu. Yang satu ahlun nas, yang satu ahlul ro'i gitu ya. Al-Imam Asy-Syafi'i berada di tengah-tengah, menjembatani antara tekstualitasnya seorang Imam Ahmad bin Hambal dengan rasionalisnya seorang Abu Hanifah. Al-Imam Asy-Syafi'i muncul di sana dengan karyanya yang berjudul Ar-Risalah ya. Maka kemudian Ar-Risalah dianggap satu karya yang kemudian dianggap sebagai cikal bakal munculnya ilmu usul fikih gitu ya. Ilmu usul fikih sendiri adalah ilmu yang digunakan untuk menformulasi hukum dalam Islam gitu. Jadi kenapa kemudian hukum itu ada yang halal, ada yang haram, ada yang sunnah, ada yang makruh dan lain sebagainya, itu diformulasikan salah satunya dengan cara ilmu usul fikih. Nah, kitab Ar-Risalah atau yang lebih awal itu ya, itu adalah karangan Al-Imam Asy-Syafi'i dan itu dianggap sebagai cikal bakal perumusan ilmu usul fikih. Nah, oleh karena itu, karena sisi moderasi seorang Al-Imam Asy-Syafi'i itu, maka banyak sekali ya umat muslim di dunia ini banyak yang menganut mazhab Syafi'i, termasuk salah satunya kita sebagai umat Islam di Indonesia. Tersisa satu imam, yaitu Al-Imam Malik. Imam Malik memiliki keunikan tersendiri, yaitu bahwa salah satu ciri dari mazhab Maliki adalah mazhab ini memegang teguh satu dasar pengambilan hukum, yaitu berkiblat kepada atau mengikuti apa yang dilakukan oleh penduduk Ahlul Madinah gitu ya. Penduduk Ahlul Madinah. Saya contohkan misalnya begini ya. Dalam mazhab Maliki yang namanya puasa Syawal ya, itu tidak mereka terapkan dalam mazhab mereka gitu. Alasannya kenapa? Argumentasinya kenapa? Karena penduduk Madinah tidak melakukan yang namanya puasa Syawal gitu. Nah, itu mazhab Maliki seperti itu gitu. Berbeda mungkin dengan mazhab Syafi'i, mazhab Hanafi dan mazhab Hambali.
yang menerapkan yang namanya 6 hari puasa Syawal gitu ya. Nah, mazhab Hanafi kenapa enggak menerapkan puasa Syawal? Karena mereka tidak menemukan itu penduduk Madinah ketika Nabi masih hidup, itu melakukan puasa Syawal, mereka enggak menemukan itu. Maka kemudian mereka berpendapat bahwa kalau begitu, kalau penduduk Madinah itu enggak melakukan ini, maka ini bukan merupakan bagian dari sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itulah diantara karakteristik masing-masing mazhab. Nah, beruntung kita umat Islam di Indonesia, kita menganut mazhab Syafi'i, di mana banyak sekali sisi-sisi moderasi di sana gitu ya. Jadi tidak terlalu tekstualis gitu ya, dan tidak juga terlalu rasional gitu. Nah, Imam Asy-Syafi'i juga meninggal di bulan Rajab. Al-Imam Asy-Syafi'i memiliki 2 fatwa gitu ya. Yang pertama dikenal dengan qaulun qadim gitu ya. Qaulun qadim gitu ya. Fatwa sebelum Imam Syafi'i itu masuk ke Mesir, datang ke Mesir gitu ya. Karena Imam Syafi'i bukan orang Mesir gitu ya. Itu qaulun qadim gitu ya. Tetapi ketika Al-Imam Syafi'i masuk ke Mesir gitu ya, datang ke Mesir dan menetap di Mesir, itu kemudian banyak fatwa-fatwa baru. Maka kemudian fatwa-fatwa baru itu dikenal sebagai qaulun jadid gitu ya. Jadi ada qaulun qadim, ada qaulun jadid. Nah, itu juga termasuk karakteristik seorang Al-Imam Syafi'i gitu ya. Dan itulah menunjukkan bahwa hukum Islam itu sebetulnya fleksibel gitu ya. Karena Nabi sendiri kan pernah menjelaskan bahwa yassiru wala tu'assiru gitu. Kita dalam bersyariat itu, kita dalam berfikih itu dipermudah saja gitu ya. Jangan dipersulit. Maka tidak heran kemudian kita kan banyak sekali rukhsah ya, dispensasi yang diajarkan, yang diterapkan dalam Islam. Di antaranya apa? Ada menjamak sholat ketika dalam perjalanan, mengqashar sholat ya. Kemudian juga mengqadha puasa bagi yang sakit dan lain sebagainya. Itu adalah bentuk dari dispensasi atau rukhsah yang diberikan dalam ajaran agama Islam. Nah, ini sejarah atau kejadian penting di bulan Rajab. Nah, tentu bulan Rajab itu idealnya adalah sebagaimana Nabi SAW contohkan adalah kenapa kemudian bulan Rajab itu mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah Nabi banyak sekali puasa di bulan Rajab gitu ya. Dan hampir 1 bulan penuh ya, selain bulan Rajab Nabi itu nggak pernah puasa gitu ya. Full ya. Selain Ramadan, Nabi banyak sekali berpuasa itu di bulan Rajab gitu. Nah, kemudian karena itu juga sebagai pemanasan gitu ya, sebagai latihan menjelang atau mendekati yang namanya bulan Ramadan. Nah, kemudian pasca Rajab itu juga kita kemudian memasuki yang namanya bulan Sya'ban gitu ya. Seperti kita ketahui bahwa Sya'ban itu juga memiliki beberapa peristiwa penting dan beberapa keutamaan. Misalnya diantaranya adalah diangkatnya catatan amal manusia gitu ya. Kemudian juga diampuninya dosa, kemudian juga peristiwa perpindahan kiblat gitu ya. Nah, itu juga terjadi bulan Sya'ban. Perpindahan kiblat itu juga banyak pelajaran di sana gitu ya. Seperti kita ketahui bahwa di dalam surat Al-Baqarah Allah Subhanahu wa taala itu menjelaskan tentang peristiwa perpindahan kiblat gitu ya. Qad nara taqalluba wajhika fis sama'. Kemudian fawalli wajhaka syatrul masjidil haram gitu ya. Ini ayat tentang perpindahan kiblat. Ayat ini dalam sejarah asbabun nuzulnya gitu ya, sejarah diturunkannya, ayat ini diturunkan pada beberapa sahabat yang sedang melakukan perjalanan ya. Di antaranya adalah Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha ya. Nah, dalam kaidah asbabun nuzul ada 2 kaidah penting. Yang pertama adalah al-ibrah bi umumi lafaz la bi khususi as-sabab. Artinya apa?
pada peristiwa perpindahan kiblat ya, apakah kemudian yang wajib pindah itu adalah apakah sahabat yang diturunkan ayat itu saja atau seluruh umat Islam? Kalau menggunakan kaidah pertama, al-ibrah bi umumi lafaz, bahwa suatu hukum itu berlaku umum, maka perpindahan kiblat itu wajib untuk seluruh umat Islam. Dia tidak hanya wajib untuk sahabat yang menerima ayat itu saja, tidak, tetapi berlaku umum untuk seluruh umat Islam. Itu kaidah yang pertama. Atau al-ibrah bi khususi sabab la bi umumil lafaz, atau hukum itu berlaku untuk sahabat-sahabat tersebut saja, tidak berlaku umum untuk umat Islam. Nah, itu ada dua kaidah penting dalam asbabun nuzul. Maka kemudian mayoritas ulama memilih bahwa perpindahan kiblat itu berlaku umum untuk seluruh umat Islam. Makanya sampai saat ini kiblat kita itu bukan lagi kemudian di Baitul Maqdis, tetapi kiblat kita adalah di Masjidil Haram, yaitu dengan diturunkannya ayat surat Al-Baqarah tersebut. Nah, ini hadis dan riwayat yang menunjukkan bahwa bulan Sya'ban itu ya memang ada beberapa keutamaan, diantaranya diangkatnya catatan amal perbuatan manusia. Diantaranya yang diriwayatkan oleh An-Nasa'i, An Usamah bin Zaid, qultu ya Rasulullah, lam araka tasumu syahran min asy-syuhuri ma tasumu min Sya'ban. Qala dzalika syahrun yaghfulun nasu anhu baina Rajab wa Ramadan. Kata Nabi SAW bahwa bulan Sya'ban ini adalah seringkali dilupakan gitu, oleh manusia, umat Islam gitu ya. Setelah di bulan Rajab itu masa latihan gitu ya, kemudian ada yang mulai kendor lagi, ada yang mulai turun lagi semangat ibadahnya, dan itu terjadi di bulan Sya'ban kata Nabi SAW. Padahal wa huwa syahrun turfa'u fihi al-a'mal ila rabbil alamin, bahwa di bulan Sya'ban salah satu bulan yang memang Allah angkat catatan amal manusia. Fa uhibbu ayyurfa'a amali wa ana sha'im. Maka alangkah indahnya ketika catatan amal manusia itu diangkat dan diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala itu dalam keadaan puasa gitu ya. Nah, inilah kemudian bulan Rajab, bulan Sya'ban, apalagi bulan Ramadan itu adalah memiliki keistimewaan di hati-hati umat Islam. Kenapa? Karena banyak sekali bonus-bonus yang diberikan di sana gitu. Yang berikutnya adalah diampuninya dosa manusia, kemudian juga sejarah perpindahan kiblat. Nah, kemudian yang terjadi juga di bulan Rajab adalah peristiwa yang namanya Isra Mi'raj. Para jamaah sekalian ya, dalam Islam itu ada hal-hal yang memang bisa diterima oleh akal manusia gitu. Tetapi juga ada beberapa hal yang sepertinya akal manusia itu tidak sampai ke sana gitu ya. Tetapi itu ada gitu ya. Dari mana itu kita yakini ada? Yaitu dari hal yang dinamakan dengan as-sam'iyat gitu ya. As-sam'iyat itu adalah dalil-dalil yang menjelaskan tentang peristiwa tersebut gitu ya. Peristiwa kiamat, peristiwa bangkit dari kubur, termasuk peristiwa Isra Mi'raj. Itu real, itu terjadi gitu ya. Informasinya langsung dijelaskan oleh Allah dalam surat Al-Isra. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu ila akhiril ayat gitu ya. Jadi terjadi peristiwa Isra, apa itu? Perjalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam atau diperjalankannya Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Mekah ke Palestina. Itu Isra. Kemudian dilanjutkan dengan Mi'raj, yaitu perjalanan Nabi dari Palestina, dari Baitul Maqdis ke langit ke-7 gitu. Itu Mi'raj namanya. Maka peristiwa itu disebut sebagai Isra Mi'raj. Nah, peristiwa ini secara akal manusia itu tidak masuk akal gitu ya. Perjalanan jauh tapi ditempuh dalam waktu sangat-sangat singkat gitu ya. Tapi wajib kita imani gitu ya. Nah, itulah yang dikenal sebagai
as-sam'iyat. Sama misalnya peristiwa dibangkitkannya manusia dari kubur gitu ya. Secara akal manusia itu nggak sampai gitu ya. Mungkin hanya para filsuf saja yang bisa gitu menjelaskan bagaimana kemudian tulang belulang yang sudah patah misalnya itu bisa kemudian disambungkan dan dihidupkan lagi, dibangkitkan lagi. Tapi kita harus mengimani itu gitu. Nah itu disebut sebagai as-sam'iyat. Karena keterangannya, dalil-dalilnya itu sahih, jelas. Ada dalam Al-Quran dan ada juga dalam hadis Nabi SAW gitu. Maka kejadian atau peristiwa Isra Mi'raj sesungguhnya adalah keajaiban ilahi gitu ya. Dan merupakan bukti nyata kekuasaan dan keajaiban Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini adalah ujian juga, karena kan di pagi harinya Nabi langsung menceritakan itu, mengumpulkan masyarakat Mekah ketika itu untuk mendengarkan kisah yang sangat menakjubkan gitu ya. Tetapi responnya seperti apa? Tentu saja beragam gitu ya. Bahkan hampir mayoritas penduduk Mekah ketika itu menolak gitu ya. Bahkan seorang Abu Jahal ya, Abu Lahab itu berkata, "Tabban laka ya Muhammad," katanya, "celaka engkau Muhammad. Cuma untuk dongeng ini kamu kumpulkan kita semua di lapangan ini." Itu kata Abu Lahab gitu ya. "Tabban laka ya Muhammad, alihada jama'atana," kata Abu Lahab gitu ya. Muhammad, kau gila, cuma untuk menceritakan peristiwa perjalanan kamu semalam itu kamu mengumpulin kita di sini. Celaka engkau Muhammad. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan surat Al-Lahab gitu ya. Bukan Nabi Muhammad yang celaka, tetapi yang celaka adalah Abu Lahab. Tabbat yada Abi Lahabi wa tabb. Tapi ada satu sahabat setia yang membenarkan peristiwa Isra Mi'raj, yaitu Khalifah al-Ula Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Shaddaqta ya Muhammad gitu ya. Aku langsung percaya apa yang engkau sampaikan wahai Muhammad. Nah itulah ujian dari peristiwa Isra Mi'raj ya. Terkadang kita juga seperti itu ya. Ketika misalnya ada informasi terkait dengan eskatologi ya, tanda-tanda kiamat, itu terkadang kita tidak langsung membenarkan gitu ya. Terkadang kita ini diterima oleh akal kita atau tidak ya. Nah itu juga harus perlu kita perbaiki. Nah, apa rahasia dari Isra Mi'raj? Oleh-olehnya itu kan kemudian Nabi SAW menerima yang namanya syariat sholat gitu ya. Dan luar biasa ternyata para peneliti menemukan bahwa yang sholat itu, yang berzikir itu tidak cuma manusia aja gitu ya. Semua benda-benda makhluk-makhluk yang Allah ciptakan, diantaranya benda-benda antariksa pun ikut tasbih gitu. Atau pada kisah Nabi Yusuf alaihissalam ketika bermimpi gitu ya. Idz qala Yusuf li abihi ya abati inni ra'aitu ahada asyara kaukaba ra'aituhum li sajidin gitu ya. Nah itu bukti bahwa bintang-bintang itu melakukan sujud gitu ya. Nah sekarang pertanyaannya gimana caranya gitu ya benda antariksa itu bisa bersujud. Para peneliti itu kemudian meneliti dan ternyata ada kecocokan gitu ya. Manusia ketika melakukan gerakan ruku ya, itu kan derajatnya itu kan 90 derajat gitu ya. Kemudian ditambah dengan sujud. Nah total itu gerakannya adalah sebanyak 360 derajat. Dan itu sama persis dengan jumlah rotasi bumi ketika berrotasi. Nah itulah bentuk dari sholatnya benda-benda antariksa. Nah itu ditemukan belakangan ini gitu ya. Tetapi jauh sebelum itu Al-Quran sudah mensinyalir itu. Nah jadi dalam penafsiran Al-Quran para jamaah ya, ada satu corak, ada satu kecenderungan dalam corak tafsir, yaitu tafsir sains gitu ya. Tafsir ilmi gitu ya. Tafsir ilmi ini, tafsir sains ini awalnya dulu banyak sekali pro kontra gitu ya. Ada yang setuju dan ada yang tidak setuju gitu ya.
Yang tidak setuju diantaranya misalnya ada Al-Imam Ibnu Taimiyah, itu tidak setuju menafsirkan dengan tafsir sains itu ya. Khawatir ya. Jadi ulama-ulama yang tidak setuju dengan corak penafsiran sains atau ilmi adalah lebih kepada kekhawatiran ya, apabila kemudian nanti ketika teori ilmiahnya itu berubah ya, gitu ya. Teori ilmiah itu kan berubah-ubah gitu ya. Kali ini mungkin teorinya mengatakan bumi itu bulat gitu ya. Tetapi kan kemudian belakangan ada yang mengatakan bumi itu datar gitu ya. Nah, perubahan teori itu dalam teori sains khawatir itu menjadikan Al-Qur'an itu disamakan dengan teori-teori tersebut gitu. Kalau Al-Qur'an itu berubah-ubah, berarti Al-Qur'an itu tidak otentik gitu ya. Tidak asli gitu ya. Itu kekhawatiran dari para ulama yang tidak setuju dengan yang namanya tafsir sains gitu ya. Tafsir ilmi. Tetapi mayoritas tentu setuju gitu ya. Al-Qur'an boleh saja ditafsirkan dengan pendekatan sains gitu ya. Kenapa? Karena ayat Allah itu kan tidak hanya satu gitu, tidak hanya ayat qauliyah saja, tidak hanya ayat yang kita baca, yang kita hafal saja, tetapi itu juga ada yang namanya ayat kauniyah gitu, tanda-tanda alam gitu ya, alam semesta. Itu tanda, itu namanya ayat juga. Maka isyarat-isyarat ilmiah tersebut ya, yang ada di dalam Al-Qur'an itu tidak bisa didekati kecuali dengan yang namanya teori sains gitu ya. Nah, oleh karena itu kemudian banyak setelah itu muncullah dihasilkannya lah produk tafsir yang bercorak sains ya. Termasuk milik Kementerian Agama itu sekarang juga sudah punya yang namanya tafsir ilmi gitu ya. Nah, jadi sholat ini para jamaah sekalian ini memiliki keutamaan yang luar biasa pentingnya ya. Dan tidak hanya manusia saja yang melakukannya gitu ya. Benda-benda antariksa pun itu melakukan gerakan sholat gitu ya. Banyak sekali manfaat yang bisa diambil dari sholat, diantaranya menambah gitu ya konsentrasi individu yang sholat gitu ya. Jadi kalau orang itu sholat itu kan pasti khusyuk gitu ya. Nah, khusyuk itu sama dengan fokus gitu ya. Maka kalau kita ingin melatih fokus kita, konsentrasi kita ya dengan sholat. Dan sholat itu juga adalah momentum bagi seorang manusia, bagi seorang hamba itu mendekatkan diri kepada Allah gitu ya. Dalam hadis Nabi tentang ihsan, Allah kan itu menceritakan, maksudnya Nabi SAW itu kan menjelaskan idealnya sholat itu adalah anta'budallaha ka'annaka tarahu ya. Idealnya ketika kita sholat Allahu Akbar, idealnya seakan-akan kita melihat Allah gitu ya. Kita melihat sang pencipta kita gitu ya. Atau berjumpa dengan fa'ilam takun tarahu fa'innahu yaraka. Tapi kalaupun kita nggak mampu untuk melihat Allah misalnya, tidak melihat menghadiri Allah, minimal kita merasa kita sedang dilihat oleh Allah. Yakini itu gitu. Jadi kalau enggak kita melihat Allah, yakin Allah itu melihat kita gitu. Nah, itu kemudian menjadikan keutamaan sholat kita menjadi khusyuk gitu. Nah, yang kedua adalah dengan sholat juga itu adalah menjadi solusi bagi masalah-masalah kita gitu ya. Tentu bentuk solusinya itu tidak kemudian langsung ketika kita memiliki masalah finansial gitu misalnya, kemudian tidak langsung kemudian Allah ujuk-ujuk memberikan uang di depan sajadah kita misalnya. Tidak seperti itu cara berpikirnya gitu ya. Dalam Al-Qur'an aqimus sholata lidulukish syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr ila akhir ayat. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda gitu. Jadi sholat itu minimal menjadikan diri kita itu lebih tenang gitu, menghadapi masalah apapun gitu ya. Karena dengan ketenangan itu menjadi modal yang sangat penting untuk kita bisa menghadapi yang namanya permasalahan hidup. Nah, kemudian juga sholat itu mengajarkan yang namanya disiplin gitu ya. Sebelum dikeluarkan tentang gerakan disiplin nasional,
sebetulnya dalam Islam itu sudah lebih dulu, yaitu dengan ajaran atau syariat sholat, bahwa sholat subuh itu ya pasti di pagi hari, zuhur itu di siang hari, asar itu di sore hari, isya itu di malam hari. Nggak bisa itu diputar-putar gitu ya, sholat subuh di waktu malam, sholat isya di waktu siang, nggak bisa gitu ya. Karena inna sholata kanat alal mu'minina kitabam mauquta, itu sudah menjadi suatu ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu untuk diri kita, sholat itu sebetulnya mengajarkan menjadikan individu kita itu sebagai individu yang sabar, tahan uji, jujur, mengutamakan orang lain gitu. Jadi sifat-sifat terpuji itu terkumpul pada pribadi yang melakukan sholatnya dengan baik dan benar gitu ya. Dan menjadi karakteristik atau menjadi keutamaan dari sholat juga, fungsi sholat itu juga adalah mencegah, inna sholata tanha anil fahsyai wal munkar gitu ya. Maka mustahil ketika seorang yang sholat dengan baik dan benar itu melakukan perbuatan-perbuatan kemaksiatan. Itu untuk sendiri banyak sekali manfaatnya. Dia menjadikan dirinya sebagai seorang yang zuhud ya, kemudian yang wara, kemudian juga bagi masyarakat dia menjadi pribadi yang sensitif gitu, empatinya itu besar gitu ya. Ketika misalnya ada tetangga yang ditimpa musibah, maka rasa empatinya itu tumbuh sangat besar. Itu fungsi dari sholat gitu ya. Nah, yang kemudian dan masih banyak lagi rahasia dan fungsi-fungsi dari sholat yang setiap hari kita lakukan sebanyak 5 kali. Itu kalau kita lakukan dengan baik dan benar gitu ya. Belum lagi kemudian ditambah dengan sholat-sholat sunnah kita lainnya. Sebagai pendahuluan saya cukupkan dulu sampai di sini, kurang lebihnya mohon maaf. Waktu dipersilakan kepada pembawa acara untuk berikutnya.